kecewa sama Allah. Kenapa ayah saya yang begitu penting untuk hidup saya diambil sama Allah. Saya pernah hancur, Ustadz. Karena di usia 18 tahun, saya ditinggal oleh ayah saya. Yang itu membuat saya jadi marah, kecewa sama Allah. Kenapa ayah saya yang begitu penting untuk hidup saya diambil sama Allah. Di saat saya belum siap untuk melanjutkan hidup dengan ibaratnya sayap yang sebelah. Karena saya anak tunggal, Ustadz. Jadi saya pernah pada saat itu saya berontak bahwa Islam tidak adil untuk saya. Tapi ibu saya selalu mengingatkan bahwa Islam itu penting sekali. Lalu pada saat itu 2020 awal-awal TikTok itu di FYP saya selalu ada Ustadz. Terus saya melihat Ustadz seperti ayah saya ketika Ustadz berbicara. Jadi sampai saat ini saya tuh selalu menganggap bahwa apa yang diomongkan Ustadz itu menjadi penenang. Seperti ayah saya yang selalu memotivasi saya untuk hidup selalu kuat. Lalu pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana di usia saya yang baru menuju dewasa ini bisa menjadi manusia yang benar-benar yakin kepada ketentuan Allah. Di saat saya kadang kalau saya sedih pasti besoknya saya dibuat bahagia sama Allah. Tapi di saat saya selalu senang, saya selalu sadar bahwa Allah akan mendatangkan ujian kembali untuk saya. Jadi pertanyaan saya ada dua, Ustadz. Yang pertama yaitu tadi, bagaimana cara saya untuk bisa menjadi manusia selama saya hidup di dunia ini untuk terus yakin kepada ketentuan Allah, kepada takdir Allah yang mungkin takdir Allah yang baik untuk saya, yang saya entah nggak tahu nantinya gimana. Pokoknya saya ikhtiar, pasrah dengan Allah. Namun terkadang saya itu selalu ragu, kenapa jawabannya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Yang kedua, apakah Ustadz mau menjadi teman saya sharing untuk saya bisa menjadi wanita yang benar-benar bisa hijrah ke jalan Allah dan menjadi wanita yang soleha seperti yang ayah sama ibu saya inginkan. Oke, jadi teman sharing, semoga di sharing time, di sosial media, saya selalu berusaha untuk jadi teman sharing. Kalau sesekali saya posting hal-hal yang sifatnya entertain, itu saya karena pengen engage aja, ngerasa kayak saya tuh bukan sekedar guru buat teman-teman, tapi juga teman aja. Jadi saya dengan kemanusiaannya, yang kadang-kadang berhibur juga, kadang-kadang main juga, dan itu sengaja diposting di selingan-selingan di antara sekian banyak postingan, biar ada kedekatan bahwa kita nih teman ya, atau kakak sama adik ya, bukan sebagai guru yang kayak gimana gitu. Dan saya juga takut kalau dikultuskan karena saya jauh dari sempurna. Jadi kita tetap jadi teman secara online dalam kebaikan. Kemudian yang pertama, gimana menjadi perempuan yang lebih yakin lagi kepada Allah dan kuat dalam menghadapi hidup. Nabi kan bilang iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Salah satu cara untuk menjaga iman itu stabil, supaya kita imannya itu lebih sering bertambah daripada berkurang, belajar untuk lebih sering tafakur. Tafakur ini harusnya jadi lifestyle-nya seorang mukmin. Emang harus sering-sering tafakur. Apa itu tafakur? Memikirkan kebesaran-kebesaran Allah dengan pengalaman-pengalaman hidup. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita alamin. Itu harusnya jadi bahan-bahan tafakur. Karena tafakur itu lifestyle.
Makanya ayatnya wayatafakkarun dalam bentuk present continuous tense. Wayatafakkarun, dan terus-terusan mereka bertafakur. Dan tafakur itu tentang bukan cuman ngelihat tapi menyimpulkan ada kebesaran Allah di sini. Saya kalau lagi naik mobil di tol ngelihat gunung, saya akan tafakur dengan melihat Allah itu hebat ya, bisa membuat sebuah bangunan sebesar gunung, setinggi gunung. Kita aja kadang-kadang ngelihat Burj Khalifa, saya pernah ke Dubai, ngelihat Burj Khalifa itu kagum sama arsitek dan insinyurnya. Kok bisa ya bikin gedung yang sampai melewati awan? Kalau di pagi hari kita ngelihat Burj Khalifa itu sepertiga puncaknya itu ketutup awan, jadi kayak diselimuti awan, saking tingginya. Kok bisa ya ada insinyur bisa bikin gedung setinggi ini? Tapi ketika saya ngelihat gunung, Burj Khalifa nggak ada apa-apanya dibandingkan gunung. Kalau Burj Khalifa itu justru dia kuat karena menopang ke bumi, kalau gunung justru dia yang menguatkan dan menopang bumi. Jadi Allah lebih dahsyat. Dia bukan menopang di bumi, tapi dia yang menopang bumi gitu, yang menguatkan bumi. Itulah fungsi gunung. Kalau di Burj Khalifa itu ada ruang-ruang untuk manusia hidup, gunung itu ada ekosistem. Di dalamnya hiduplah banyak makhluk dengan ekosistem yang sempurna. Kalau Burj Khalifa tingginya sekitar 900 meter, gunung itu sekian ribu meter. Jadi ketika saya ngelihat gunung, saya lebih kagum daripada ketika saya ngelihat Burj Khalifa. Ketika saya ngelihat misalnya tower Zam-Zam Tower di Mekah misalnya, saya lebih kagum ngelihat gunung. Itu tafakur namanya. Itu tafakur. Berarti Allah lebih hebat dalam merencanakan, dalam menciptakan, dalam mengatur. Tafakur. Puncak output dari tafakur itu kita believe sama Allah. Kita bergantung sama Allah. Ketika kita punya masalah, kita serahkan kepada Allah. Ada masalah apapun, andalkan Allah. Ada masalah apapun, libatkan Allah. Itu tuh output dari tafakur. Jadi nggak langsung kita rasakan pas kita tafakur. Nanti ketika kita punya masalah, hasil tafakur itu akan kepake deh. Tapi tafakur harus jadi habit. Setiap hari tafakur. Nggak boleh ada satu hari pun yang kita nggak tafakur. Gimana kalau kita tinggal bareng mertua langsung, wow, kayaknya relate banget ini. Kan untuk ujian kita diam, nanti akan lewat sendiri. Pertanyaannya bagaimana cara memperbesar sabar jika ujian kita terus bertambah? Contoh, Pak Ustaz. Ada perempuan yang tinggal bersama mertuanya. Mertuanya selalu menjelek-jelekan menantunya atau menggibahin menantunya ke semua tetangga setiap hari. Dan selalu menjelek-jelekan tetapi tidak mengizinkan anaknya itu untuk pisah rumah dari orang tuanya. Loh, kok? Oke. Itu lanjut. bukan saya yang ngomong, itu sebelah sana itu. Boleh Kak lanjut? Kan diam nanti akan lewat. Ini juga terus bertahan karena tahu gak mungkin Allah itu gak kasih hadiah yang lebih besar. Jadi bertahan karena keyakinan kita sama Allah. Tapi pertanyaannya lagi itu bagaimana caranya? Karena kan setiap hari gitu. Maksudnya itu kayak tidak berhenti, Pak Ustadz. Biar terus rasa sabarnya itu selalu bertambah. Gimana kalau kita tinggal bareng mertua langsung, wow, kayaknya relate banget ini. Kak Kiki makasih ya udah bertanya sesuatu yang mewakili banyak teman-teman di sini. Terutama yang di depan-depan kayaknya nih relate banget. Mertua itu bisa jadi anugerah, bisa jadi... Orang saya belum ngomong. Bisa, mertua, ipar adalah... Aduh. Korban film nih. Oke.
ngobrol sama suami. Ngobrol sama suami. Karena kehidupan seperti itu nggak sehat buat siapapun. Nggak sehat buat suami, nggak sehat buat istri, dan juga nggak sehat buat mertuanya. Jadi nggak selalu berbakti kepada orang tua itu kita harus selalu bareng dengan mereka, nggak juga. Ada kondisi di mana cara berbakti kita itu justru nggak bareng dengan mereka. Kalau bareng dengan mereka itu lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Makanya saya bilang tadi, diam dengan teknik. Bukan diam pasrah, bukan. Diam dengan teknik. Arti diam di sini tuh bukan, jangan sampai kita kayak bereaksi berlebihan, jangan sampai kita malah melawan, jangan sampai kita malah membenturkan diri dengan keadaan. Itu yang nggak boleh. Maka mending daripada kita membenturkan diri, bereaksi secara berlebihan, malah kita juga ikut drama, mending kita diam. Tapi diam dengan teknik. Diam di sini artinya kita menunggu semuanya akan berlalu sambil kita punya sebuah teknik yang baik. Kalau saya di surfing, diamnya di permukaan air, kesapu ombak. Maka cara diam saya balikin ombak di bawah di bawah papan, itu namanya diam dengan teknik. Dalam hidup juga kayak gitu. Diam dengan teknik itu apa? Kita sambil sabar menunggu masalahnya berlalu, kita coba lakukan hal-hal yang memungkinkan kita untuk bisa melewatinya. Apa misalnya tadi, kayaknya perlu komunikasi lebih intens lagi dengan suami, lebih deep lagi, lebih heart to heart lagi dengan suami. Ajak dia untuk berpikir, ajak dia untuk membuka pemahaman dia. Jangan-jangan dia terpaku dengan sebuah doktrin, kalau dia keluar rumah ibunya nggak ridho, dia durhaka. Padahal selain anak bisa durhaka kepada orang tua, ternyata dalam Islam orang tua juga bisa durhaka sama anak. Kenapa jarang kita dengar Ustaz kajian seperti itu? Karena yang ngasih kajian biasanya orang tua. Kan gak mungkin ngomongin diri sendiri, gak bercanda. Jadi bisa jadi orang yang durhaka itu bukan cuma anak, orang tua bisa durhaka loh sama anak. Kata Umar bin Khattab, ada 3 alasan orang tua durhaka kepada anak. 1, tidak mencarikan ibu atau ayah yang baik, yang soleh untuk anaknya. Artinya nggak mencari pasangan yang soleh untuk jadi ibu ataupun ayah bagi anak kita. Itu durhaka tuh. Ibu nggak pernah sholat, ayah nggak pernah sholat, ibu dan ayah nggak bisa ngaji dan nggak mau belajar, ibu dan ayah banyak berbuat dosa dan maksiat. Dan nanti dia akan menjadi orang tua yang mencontohkan yang buruk-buruk buat anaknya. Berarti dia, si ayah atau ibu ini yang menemukan pasangan kayak gitu, cuman karena nafsu dan ngeklik aja, nggak mikirin anak, dia durhaka sama anak sejak awal. Kedua, memanggil anak dengan panggilan yang buruk, termasuk menggibahinya, memfitnahnya, menjelek-jelekannya, menghinanya, mencelanya, itu juga durhaka. Yang ketiga, tidak memberikan nafkah dari harta yang halal, rezeki yang halal, itu juga durhaka. Nah, dalam kasus yang disampaikan Kak Kiki tadi, ternyata ibu ini kan suka membicarakan aib-aib anaknya atau bahkan cenderung memfitnah, bukan cuma menggibah. Berarti kan kalau kita tinggal di situ, maka ibu ini akan terus durhaka kepada anaknya. Tapi kan kalau kita nggak tinggal, bisa aja dia tetap membicarakan. Ya sekurang-kurangnya nggak ada trigger yang membuat dia bete setiap hari. Mengurangi potensi dia untuk membicarakan itu, lama-lama dia akhirnya ya udahlah, capek juga ngebicarain orang yang nggak ada, ganti tema aja, ganti topik aja, bicarain tetangga kek atau apa, enggak ya, sama aja. Jadi maksudnya kita jangan jadi trigger dia untuk berbuat dosa. Jadi menurut saya mereka nggak tinggal serumah itu lebih maslahat daripada mereka tinggal serumah. Sambil tetap perhatian, memberikan apa yang menjadi haknya, kewajiban kita, berbakti kepada dia. Tapi nggak harus tinggal satu rumah. Dan itu perlu diskusi sama suami dengan diskusi yang panjang. Karena saya memandang sebagian besar dari masalah rumah tangga itu adalah karena buruknya komunikasi. Kalau kita bisa membangun sebuah pola komunikasi yang sehat, yang baik, yang nggak baperan, harusnya sebagian besar masalah rumah tangga itu nggak perlu menjadi sesuatu yang besar. Udah selesai sejak awal. Tapi karena kita tidak baik dalam berkomunikasi, suaminya tidak memberikan kesempatan istrinya menjelaskan isi hatinya, versinya. Istrinya juga mungkin nggak mau mendengar suaminya atau apapun itu. Yang jelas komunikasinya tuh bottleneck di antara mereka. Ada yang mislink di antara mereka. Jadi perbaiki komunikasi dengan pasangan. Yang kedua, untuk para mertua di seluruh Indonesia. Untuk para mertua di seluruh Indonesia.
menantu itu adalah amanah dan anugerah. Sebagaimana anak yang engkau lahirkan, sebagaimana anak dari darah dagingmu sendiri. Maka ketika Allah menitipkannya dalam kehidupanmu, dia adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga dia, Allah akan jaga kamu. Kalau kita menyakiti menantu, sama dengan kita menyakiti diri kita sendiri. Jadi perlakukan menantu itu bukan sebagai orang lain. Jangan banding-bandingkan menantu yang satu dengan menantu yang lain. Hanya gara-gara faktor ekonomi, kesuksesan. Jangan. Saya sering banget menemukan, ini udah sih quote ya. Saya sering banget menemukan ya. Orang yang paling sering di dalam keluarga itu diremehkan, di masa tua dialah yang ngerawat ibunya. Sering loh kayak gitu. Ada orang yang nggak bijak, ada orang tua yang nggak bijak, kadang-kadang membanding-bandingkan anak-anaknya ya. Kamu harusnya kayak adik kamu itu begini, adik kamu itu begitu, disebutin prestasi-prestasinya, kesuksesannya, apalagi mungkin nasib baiknya dia menikah dengan seseorang yang udah sukses segala macam, dibanding-bandingin aja, dan kelihatan banget kalau pas lagi mudik lebaran. Padahal selama ini yang ngurus dia bukan anak yang dia banggakan. Anak yang dia banggakan itu saking suksesnya dia tinggal jauh. Justru yang mengurus dia anak yang selalu direndahkan, dicela, dihina. Dialah yang mengurus orang tuanya. Jadi semua anak itu anugerah dengan caranya masing-masing.